Nanti kajian mingguan Ahad pagi, karena memang ciri khas kita orang Muhammadiyah itu selalu ngaji dan ngaji. Orang-orang berjanjian, orang-orang tibaan, orang-orang tahlilan, yang ngaji. Nek ngaji ora kapan kumpule. Apa meneh sembahyang jamaah yo ora mesti mamane, wah makin parah. Maka harus ya ngaji. Semangat ngaji kita perlu digenjot, ya, perlu dinaikkan. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin membaik. Kita akan kaji kembali terkait dengan risalah Islam berkemajuan, ya. Sebelumnya pernah kita sampaikan risalah Islam berkemajuan. Kalau sebelumnya kan sudah ya yang manhaj tarjih bayan burhan irfan. Ya. Jadi di tarjih ini ngajinya bersambung. Nek orang mangkat pisan pindu bingung, karena orang nyambung jadinya. Jadi kayak kuliah kan, berudah berapa SKS ini. Jadi selalu nyambung, maka diharapkan nek selo pas Ahad pon ya ngaji tarjih ya. Risalah Islam berkemajuan, konsep dasar Islam berkemajuan. Ini produk tarjih kemarin, produk apa? Munas apa? Muktamar. Hasil muktamar yang saya anggap sangat bagus dan perlu disosialisasikan juga. Jangan sampai hasil muktamar, hasil musyawarah tarjih itu hanya ngendok di atas, kitanya nggak tahu, maka perlu kita juga tahu ya. Bukunya sudah saya share di grup Temanggung, termasuk ininya dari buku lengkapnya. Kalau mau ada cari buku lengkapnya kayaknya ada di Suara Muhammadiyah, tapi kalau filenya sudah saya kirimkan itu ya. Kemudian saya buatkan PPT juga, saya kirim di grup ya. Konsep dasar Islam berkemajuan, karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama berlandaskan pada tauhid, al-mabni ala at-tauhid. Karena tauhid ini prinsip ya, prinsip gerakan. Tauhid ini gerakan revolusioner kita. Maka sebagai gerakan Islam, landasan utamanya adalah tauhid. Dan para pejuang Islam tempo dulu ketika hendak menggerakkan kaum muslimin, ketika kaum muslimin lemah, maka yang dibangun adalah tauhid. Tauhid itu meskipun kaum muslimin sedikit tapi bisa bergerak dan mengalahkan yang banyak. Seperti perang Badar yang jumlah kita hanya kisaran 300, orang musyrik 1000-an, tapi tetap bisa dimenangkan oleh kaum muslimin karena tauhidnya kuat. Ketika Salahuddin ke Mesir, ketika Salahuddin menguasai, diamanai menjadi pemimpin kaum muslimin, saat dunia Islam dijajah oleh orang-orang salib, maka yang diperbaiki oleh Salahuddin masalah tauhid. Sama juga Ibnu Taimiyah, ketika Tatar datang, seluruh dunia Islam hancur, termasuk Baghdad juga hancur, hendak masuk Syam, Suriah sekarang. Maka ketika kaum muslimin ketakutan luar biasa, sebagian besar sudah ingin menyerah saja, karena Tatar ini kalau lewat hancur semua, nggak ada yang bisa membendung. Maka Ibnu Taimiyah membangun landasan tauhid kepada masyarakat Syam, Suriah. Di samping juga berkirim surat ke Mesir, Ibnu Tulun, Mamalik Mesir, untuk berani menegakkan tauhid melawan Tatar, melawan Mongol. Dan ternyata Mongol yang melegenda itu kalah di Ainul Jalud bersama pasukan Mamalik. Dan Ibnu Taimiyah bukan hanya seorang ulama besar,
tapi seorang mujahid langsung ikut perang, langsung terjun ke medan perang. Dan yang dibina itu tauhid. Ya, maka tauhid ini menjadi landasan di dalam perjuangan kaum muslimin. Karena ketika tauhid ini sudah kuat, apapun tidak akan bisa mengguncang. Seperti halnya Masitoh yang dia itu beriman kepada ajarannya Nabi Musa, yang dia meyakini kebenaran Nabi Musa. Masitoh ini seorang pelayan Fir'aun, berada hidup di lingkungan kerajaan. Namun ketika mendengar kebenaran, menerima kebenaran, beriman. Suatu kali Masitoh ini menyisir rambut anaknya Fir'aun hingga sisirnya jatuh. Maka kemudian Masitoh mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah, segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Anaknya Fir'aun ini melihat, mendengar apa yang disampaikan, diucapkan oleh Masitoh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kaget. Kaget sehingga bertanya, wahai Masitoh, apakah engkau mengimani Tuhan selain Tuhannya Fir'aun? Maka Masitoh menjawab bahwasanya di jagat raya ini tidak ada Tuhan selain Allah. Di jagat raya ini yang layak untuk disembah hanyalah Allah. Maka putrinya Fir'aun segera lapor kepada orang tuanya, wahai ayah, ternyata tatkala kita menentang Fir'aun, tatkala kita berjuang untuk membentengi kerajaan Mesir dari pengaruh Nabi Musa, ya, kita menentang Nabi Musa, kita menjaga tanah Mesir supaya tidak terpengaruh oleh ajarannya Nabi Musa. Di dalam istana ada seorang pembantu yang ternyata ikut ajarannya Nabi Musa. Siapa dia? Segera panggil. Maka dipanggillah, ternyata dia adalah pembantunya sendiri. Dia adalah Masitoh. Maka Masitoh diminta untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, untuk menyembah Fir'aun, karena Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Masitoh tidak mau, dia tetap berpegang teguh la ilaha illallah. Maka Fir'aun pun menjatuhkan hukuman. Hukumannya berat. Hukuman mati, bukan dipancung, tetapi hukuman mati dengan cara direbus hidup-hidup. Ya. Disampaikan ke Masitoh, Masitoh, sekiranya engkau tidak mau kembali kepada ajaran Fir'aun, maka kita akan jatuhkan hukuman mati dengan cara direbus hidup-hidup. Tetapi Masitoh dengan keteguhan iman dan tetap mengatakan la ilaha illallah. Sehingga kemudian Fir'aun menyiapkan bejana besar, menyiapkan pasukannya di alun-alun, disaksikan oleh rakyat Mesir untuk menjadi pelajaran bagi siapapun yang mengikuti ajarannya Nabi Musa, maka nasibnya tidak akan berbeda dengan Masitoh. Maka tatkala api sudah membara, tatkala bejana bersama air sudah menggelegar-gelegar, sudah mendidih, maka disitulah kemudian Fir'aun melalui bala tentaranya melemparkan Masitoh ke dalam air yang sangat panas, dan Masitoh pun syahid. Jadi banyak para yang syahid itu dari kalangan wanita, ya, mujahidin, mujahidah, banyak. Ternyata ketika Masitoh ini syahid, tidak diduga oleh Fir'aun, istrinya sendiri juga mengikuti ajarannya Nabi Musa. Siapa? Asia. Tatkala Fir'aun mendengar Asia ini mengikuti ajarannya Nabi Musa, dipanggillah Asia.
Lalu ditanya, wahai Asya, apakah benar engkau mengikuti ajarannya Nabi Musa? Maka dengan penuh keyakinan mengatakan benar, karena sesungguhnya tiada Tuhan yang layak untuk disembah selain Allah. La ilaha illallah. Musa Rasulullah. Maka kemudian istrinya Fir'aun sendiri ditangkap, disidang, diminta kembali kepada ajarannya Fir'aun, ya, mengikuti Fir'aun, menyembah Fir'aun. Tapi istrinya Fir'aun tetap di dalam pendiriannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka dijatuhi hukuman yang juga berat, tidak direbus, ya, tetapi dibawa ke padang pasir, ditaruh di padang pasir, diikat kaki tangannya di padang pasir, ditidurkan di padang pasir, ditinggal. Padang pasir itu kalau panas, kalau siang mirip kayak seng, ya. Seng itu kalau di tempat kita, kalau siang-siang kita pijak gini kan panasnya minta ampun. Nah begitu, panas begitu, ditinggal begitu saja di padang pasir. Namun apa, dengan keimanannya dan keteguhannya tetap mengatakan la ilaha illallah dan berdoa, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, saya rela ya Allah, saya ridha ya Allah dengan Islam sebagai agamaku ya Allah, dengan tauhid sebagai keyakinanku ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, saya ridha untuk kemudian saya disiksa di sini, saya mati di sini, saya ridha ya Allah. Namun ya Allah, saya mohon, saya punya permintaan ya Allah. Permintaan saya ya Allah, Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana megah di dalam surga. Selamatkan saya dari amal-amalnya Fir'aun. Bukan selamatkan saya dari Fir'aun, ya. Doanya itu bukan diselamatkan dari Fir'aun. Kalau diselamatkan dari Fir'aun mungkin dia minta hidup, tapi dari amalnya Fir'aun. Amalnya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Mati ora apa-apa, sing penting tetap tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai ikut amaliyahnya Fir'aun. Maka di dalam Al-Quran wa najmin wa amalihi, bukan wa najmin min Fir'aun, itu tidak, tapi wa amalihi, amaliyahnya Fir'aun. Maka permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari amaliyah Fir'aun, tetap di dalam akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dan mendapatkan reward, mendapatkan hadiah dengan dibangunkan istana megah di surga. Keyakinan, maka ketika keyakinan itu, tauhid itu dijadikan sebagai landasan pergerakan, akan kuat, akan teguh, ya. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan perjuangan yang rujuk ilal Quran wa sunnah, yang pokok ajarannya, pokok ajaran untuk kembali ke Quran Sunnah dan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan tetap berpegang teguh kepada tauhid. Kalau tauhidnya kuat, insya Allah gerakannya baik. Maka di Muhammadiyah dikenal dengan istilah apa? TBC, taklid, bid'ah, C, curofat. Ijakan lama, hurufat, ya. Taklid ki aslinya, soal taklid itu ada dua. Yang pertama taklid di bidang akidah, ini nggak boleh. Tidak boleh taklid di bidang akidah, melu-melu. Kenapa kamu beriman? Pokoknya saya ikut bapak saya beriman, saya beriman. Bapak murtad ya aku ya melu murtad. Nah ini nggak boleh. Kenapa Anda mengatakan Tuhan satu? Bapakku ngomongin Tuhan satu, nek bapakku mengatakan Tuhan tiga ya saya ikut. Nah ini nggak boleh, ya.
Karena kuluman qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlubin tardidi. Orang yang taklid di dalam akidah itu imannya gonjang-ganjing, enggak karu-karuan, enggak jelas. Adapun dalam persoalan fikih, taklid itu boleh. Nah, kita kerjaan macul kan, kok kon ijtihad maca Quran, maca hadis lalu ijtihad berfatwa ya ora iso. Maka kalau kita orang awam ya taklid ya. Taklid sama majelis tarjih. Tapi yang dimaksudkan di dalam jargon Muhammadiyah kita anti taklid, maksudnya taklid buta. Pokoke opo anane melu majelis tarjih ora ngerti dalile. Biar tidak taklid buta maka ngaji. Karena sejujurnya kita itu lebih banyak taklid buta asline. Sehingga kadang jamaah Muhammadiyah itu melakukan amalan-amalan yang menurutnya itu benar, lalu menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena taklid buta. Sing ora tahlilan bid'ah, sing ora kunut bid'ah, kan? Ini kan taklid yang tidak berdasar. Kenapa? Karena di fatwa tarjih tidak ngomong begitu. Di fatwa tarjih hanya mengatakan kalau tidak kunut marjuh. Marjuh itu maksudnya lemah. Lemah itu bukan bid'ah. Lemah itu ya lemah menurut saya, tapi bukan lemah menurut orang lain. Karena di dalam fikih boleh berbeda antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Zaidi, Imam Ja'fari, Imam Laitsi, dan lain sebagainya. Saling berbeda, boleh dan saling menghormati. Dan satu sama lain tidak kemudian menuding kelompok lainnya, gurunya, ulama lainnya sebagai pelaku perbuatan bid'ah, tidak. Maka di dalam fatwa tarjih itu di antara salah satu prosedur di dalam fatwanya itu meminimalisir kata-kata bid'ah kecuali itu memang sudah bid'ah. Kalau sekiranya ia masih dalam ranah khilaf antar ulama, tidak dikatakan bid'ah, cukup dikatakan menurut Muhammadiyah. Paling banter dikatakan amaliyah ini tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari sahabat. Maka kita orang Muhammadiyah tidak melakukan. Paling banter seperti itu. Yang melakukan selama fatwa tarjih tidak dikatakan bid'ah, maka tidak bid'ah tapi lemah atau marjuh. Karena Muhammadiyah sendiri beberapa kali melakukan revisi baik fatwa maupun putusan. Kalau direvisi berarti sesuatu yang dulu dianggap rojih sekarang dianggap marjuh. Kalau marjuh berarti lemah. Kalau kita mengatakan pendapat lemah itu sesat bid'ah, berarti Muhammadiyah beberapa kali melakukan perbuatan bid'ah dan sesat. Contohnya pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Putusan lama haram. Tidak boleh. Karena dikhawatirkan nanti terlalu mengkultuskan. Putusan sekarang setiap AUM itu ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi boleh, padahal dulu tidak boleh. Ya. Terkait dengan awal Ramadan di HPT di bab awal pakai ruqyah, lalu dilemahkan diganti hisab. Hisabnya dari hisab matla berubah lagi hisab wilayatul hukmi, berubah lagi menjadi hisab wujudul hilal, berubah lagi menjadi kalender global yang akan berlaku mulai tahun depan. Nah, jadi persoalan ijtihad itu sering berkembang sehingga Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapat saya benar tapi ada kemungkinan salah, sementara pendapat orang lain salah ada kemungkinan benar. Dan revisi di dalam fikih maupun fatwa itu lumrah biasa.
Imam Syafi'i ketika di Irak, ya, ketika di Irak punya namanya qaul qadim, pendapat lama, dan tatkala beliau ke Mesir mempunyai qaul jadid, pendapat baru. Ada yang mengatakan 18 pendapat Imam Syafi'i yang direvisi, yang dirubah, yang diganti. Kenapa? Kondisinya berbeda, kematangan intelektualnya juga berbeda, pandangannya terhadap Quran Sunnah juga berbeda. Maka ketika beristihad dan istihadnya dirubah, direvisi, itu boleh, dan itu bagian dari contoh yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Boleh, ya, boleh. Maka kita jamaah Muhammadiyah tidak mudah kemudian menganggap kita paling benar sementara yang lain salah atau pelaku bid'ah hanya gara-gara berbeda di dalam persoalan cabang furu' fikih. Orang Muhammadiyah itu dakwahnya basyiru wala tunaffiru, menggembirakan, jangan membuat orang lari. Maka orang Muhammadiyah itu kalau berdakwah lentur, dia bisa diterima di masyarakat meskipun lingkungannya itu bukan orang Muhammadiyah, tapi dia bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena dakwah kita itu basyiru wala tunaffiru, menggembirakan, bukan membuat orang lari, merangkul, bukan memukul. Kalau dakwah kita itu wah salah, wah bid'ah, wah sesat, wah ahli kubur, wah jamaah lari, kita dianggap eksklusif. Secara fikih pun tidak begitu. Karena sesuatu yang khilaf, perbedaan pendapat, itu hal yang sangat lumrah di dalam fikih Islam. Karena para sahabat pun juga terjadi perbedaan pendapat. Sahabat bahkan sejak masa Nabi juga pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang itu dua-duanya dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taklid, ya, sebenarnya memberantas taklid itu maksudnya adalah supaya orang Muhammadiyah itu gelem ngaji, supaya kita itu tidak ikut-ikutan pro, tapi kita punya HPT, punya fatwa tarjih, punya yo diwoco, yo dikaji. Nah, ini duwe ora ya, sing duwe fatwa tarjih ngacung. Wong siji, loro, telu, ya papat, ya kan? Yang langganan suara Muhammadiyah ngacung. Nek suara Muhammadiyah lendake lumayan. Ya kan, hanya kita. Coba siapa yang suruh langganan suara Muhammadiyah selain kita? Siapa yang suruh baca HPT fatwa tarjih selain kita? Mosok wong liya kan? Nah, kalau kita sendiri nggak pakai kan susah. Maka yang namanya memberantas taklid itu ya kita juga harus moco kan, itu beli bukunya, dibaca, dikaji. Kalau tidak ya kita nggak tahu isinya. Akhirnya bermuhammadiyah mengikut-ikutan taklid juga akhirnya. Ya. Padahal jargon kita membaklat taklid, memberantas bid'ah. Bid'ah sing benar-benar bid'ah. Bid'ah sing benar-benar bid'ah ki koyo ngopo to ngene. Walah saiki dina apa sih, dina Senin ya. Senin ki ngisuk wetone nyong ya. Wah tak poso weton. Nah, poso weton. Bid'ah itu enggak ada itu. Poso mutih ya. Pati geni ya. Ngeblong apa meneh. Nek wong Jawa akeh posone. Ya. Padahal sekiranya kita itu mengikuti puasa yang dituntunan oleh baginda Nabi, sudah sangat banyak dan belum tentu sanggup. Senin Kemis, masih kurang. Tambah 3 hari pertengahan bulan. Masih kurang. Tambah 6 hari bulan Syawal. Masih kurang. Puasa bulan-bulan haram. Masih kurang. Puasa Daud. Wakeh. Ora usah ditambah ngeblong, rawot, mutih, pati geni wes sak wernane. Ini saja kita lakukan wis akeh.
Kalau berdoa, ya berdoa sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat, sholat, zikir, gitu. Nggak usah pakai dupa-dupa. Isi ono ternyata ya, tak pikir nggak ada ya. Saya tuh ngobrol-ngobrol, ternyata masih ada. Orang doanya pakai bakar kemenyan. Tak tekoni, kok harus bakar? Ya itu sebenarnya ya kita mintanya ya kepada Allah juga. Cuman perantaranya pakai bakar kemenyan. Kita nggak minta ke yang lain, kita mintanya kepada Allah. Nah kan ini bid'ah. Muslim ya muslim, dia masih sholat, masih puasa, masih syahadat, mintanya kepada Allah. Ning cara njaluke kok ngobong kemenyan. Bid'ah itu kan itu. Atau kayak gerakan-gerakan Ahmadiyah, itu ahlul bid'ah, maka rasa melu-melu Ahmadiyah, sesat ya. Menganggap Mirza Ghulam Ahmad, kalau nggak sampai mengakui Mirza Ghulam Ahmad Nabi, bukan sesat lagi, kafir. Ya. Maka Muhammadiyah bergerak di sana ya. Apalagi khurafat, wah itu jangan lewat di sana. Kalau lewat di sana harus bilang dulu kulon nuwun. Di situ ada yang bau reksa. Dari sana ya. Ya, bau reksa. Kalau bulan suro yang punya keris tokke. Ya kumbah. Kembang 7 rupa kan gitu. Gua adus ning Kali Tarung, men awet muda. Nek ibu-ibu men glowing. Opo glowing? Wes. Nah ini khurafat semua itu, tahayul. Jadi kita Muhammadiyah rasional. Tauhidnya itu tauhid yang mencerahkan. Tauhidnya itu tauhid yang menggerakkan. Karena dengan landasan tauhid itu kita bergerak, kita berjuang ya. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kesepakatan dari seluruh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang menyelisihi. Ya. Para imam pun ketika kita cek usul madhabnya, maka selalu ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Semuanya. Karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Ya. Rasul juga mengatakan taraktu fikum amrin in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Allah wa sunnah Rasulillah ya. Itu yang menjadi landasan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu bukan hanya milik Muhammadiyah. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, Imam Auza'i, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semuanya termasuk NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, semuanya sepakat ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, bukan kepada primbon. Urweton, akhirnya membangun rumah ki wetone piro, jenjeme piro, ndak iso ono. Nah, tapi kepada Quran dan Sunnah. Hanya menuntut Al-Quran Sunnah itu bahasanya Arab. Maka untuk ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah mestine jamaah Muhammadiyah iso bahasa Arab kabeh. Mestine kalau sesuai dengan jargon Muhammadiyah, kalau sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Muhammadiyah, ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Mestine iso bahasa Arab kabeh. Lho jamaah Muhammadiyah kok dadi imam maghrib karo isya mbok jenengan mawon, mbok jenengan. Wedi dadi imam. Nek di zuhur semangat, mau jadi imam zuhur. Asar ya semangat. Giliran subuh tuh isya maghrib jenengan mawon. Nah ini kan repot. Jare ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Giliran baca Fatihahnya
Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, wis apik-apik ngalamin itu kan repot. Maka ini menjadi kritik internal kita, ya. Seberapa banyak jamaah kita yang bacaannya baik. Ora usah muluk-muluk lah. Ora usah muluk-muluk, rujuk ilal Quran wa sunnah, apal Quran, apal sunnah, iso paham Quran sunnah kan kaboten. Sing tajwid apik piro. Kan? Jangan sampai jadi imam ngaku Muhammadiyah kembali ke Quran sunnah, ning maca Qur'ane isih ora karu-karuan, kan bikin malu. Makanya kadang kelompok sebelah kan suka agak gimana sama kita, kembali ke Quran sunnah. Abot. Itu seperti besar pasak daripada tiang. Kembali ke Quran sunnah itu bukan hanya kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arabnya, kembali sunnah dengan bahasa Arabnya, ya, tetapi juga memahami ilmu-ilmu Al-Quran, memahami ilmu-ilmu alat as-sunnah. Dan ini banyak. Maka idealnya anak-anak Muhammad itu oke sing nyantri. Mesti ini. Nah, kalau rujuk ilal Quran wa sunnah, satu Temanggung dikumpulkan yang bisa membaca kitab kuning juga nggak banyak. Kan aneh. Jadi mau kembali ke Quran sunnah, bahasa Arab Raisa. Kalau didirikan sekolah-sekolah, anak orang tuanya mikir, mending anak saya masukkan ke SMP, SMA timbang ke pondok. Kenapa? Nek pondok lulus pondok kerja opo? Dari kiai jadi ustadz kerja opo? Kan itu. Beda kalau nanti jadi dokter kan kuliahnya kan, jadi insinyur, jadi perawat itu kan ada PKU jelas. Ada jadi ustadz, jadi kiai kampung ngopaini jamaah ngaji seminggu sepisan seminggu pindo dapat apa? Mikirnya kok yang ngono kuwi. Coba kita mikir cicak di dinding. Makanannya apa? Serangga. Iso mangan. Iso berkembang biak. Iya. Kalau ada celah-celah ya banyak telur cicak kan, ya bertelur. Ya mana? Ya akeh. Padahal tidak dikasih otak, tidak dikasih pikiran, hanya pakai insting. Panganan ya mabur, cicak ora iso mabur ya iso mangan. Maka kita itu secara jujur di Muhammadiyah itu krisis. Bukan hanya krisis ulama, krisis dai saja krisis kita. Idealnya, mestinya satu kampung itu minimal ono satu dai. Nek ulama kabutan, ulama itu harus paham banyak ilmu cabang-cabang ilmu keislaman abot. Minimal dai. Nah, sekarang kajian ranting aja iso kajian seminggu sekali, alhamdulillah banget. Banyak ranting mati. Ada satu cabang jumlahnya 17 ranting. Saya ngaji hanya beberapa ranting, orang nganti separuh. Saya waktu di Klaten itu ya, kalau Klaten bagus lah teladan itu. Kalau acara tarjih begini, yang hadir berapa? 8.000. Di Dewi piro iki? Kan? Acara tarjih sing teko 8.000. Kita masih jauh. Maka kita harus mencetak ulama, itu harus dicetak. Untuk nyetak ulama, wong tuane harus punya keteguhan iman. Anakku bismillah ngaji, rezeki Gusti Allah sing ngatur. Kan gitu. Kalau enggak gitu berat, kita akan selalu krisis. Krisis itu harus ditanggulangi. Kita kadang sekarang bingung, waduh masjid sana sekarang udah direbut sama kelompok lain. Sama masjid sana rame tapi yang ngisi orang lain. Lah kemarin waktu masjidnya sepi kosong, kalian kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu pada kemana? Giliran dopeni karo jam aliyane ribut, walah masjid Muhammadiyah direbut. Ya kan gitu sekarang. Bingung kalau masjid Muhammadiyah direbut, bingung kalau amal usaha Muhammadiyah direbut, padahal asline kosong, lalu ada orang lain yang memakmurkan, yo matur nuwun dimakmurkan kan ngono. Wong dhewe ora iso memakmurkan masjid. Coba zuhur asar cek masjid Muhammadiyah kira-kira sing jamaah kira. Ya kan gitu.
Standar kita sederhana aja, rujuk ilal Quran, kembali ke Quran sunnah kon jamaah angel katon. Suruh ke masjid susah, ngene kok teriak-teriak rujuk ilal Quran was sunnah. Ini yang paling simpel, sholat jamaah di masjid ini paling sederhana. Ki abote ora umum. Andai pun ada sepuh-sepuh, pemudanya di mbuh, ya kan gitu. Rujuk ilal Quran was sunnah. Kita semangat kokam tapak suci semangat kan. Tapi jamaahnya kok sepi ya domindi itu kan repot juga gitu. Nah ini kritik internal kita lah. Kita harus mikir. Dan kajian di Muhammadiyah itu khususnya dari kalangan NA rondo lemah. Ya, yang jujur ae. Kesana kemari kajian sing teko biasane umur 50 tahun ke atas. Bener loh. Saya udah sampai ke Keranggan ke sana itu, muter-muter saya. Sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana. Rata-rata kajian Muhammadiyah 50 tahun. Saya pernah ngaji, ya lumayan rame. Pemudanya 1, tukang parkir. 2, pembawa acara. Liane sepuh semua. Sampai panitia, sampai yang menemani saya makan itu sepuh juga itu. Saya kira ini kemana semua ya pemudanya ini. Nah ini kan memprihatinkan ini. Karena kita rujuk ilal Quran, gara-gara rujuk ilal Quran dan Sunnah itu yang bikin kita itu abot gitu. Abot. Jargon kita itu abot, untungnya banyak orang kelompok luar kita itu yang nggak tahu. Nek ngerti, walah jare rujuk ilal Quran dan Sunnah, bukti ini kon ngaji ora iso. Ora isin. Iya. Sing hafal Quran piro dari kalangan Muhammadiyah wis ora usah kakean juz amma, setengah juz amma wae lah. Piro. Maka mulai dari anak-anak kita masukkan pesantren, banyak kok kalangan pesantren yang jadi nek pengen jadi pejabat ya akeh kalangan pesantren yang jadi pejabat. Gus Dur ya jadi presiden, yo santri kan. Pak Hidayat Nur Wahid juga jadi anggota ketua MPR pernah kan? Yo santri. Yang jadi menteri agama ya pernah santri kan? Mahfud MD pakar hukum yo santri kan? Jadi jangan kebayang wah santri mesti sarungan tok ora sopo-popo. Ya enggak juga, banyak juga kalau mau jadi rezeki itu Allah sing ngatur kok. Cuman kita kadang mikirnya itu aku nek santri iso opo di masyarakat iso opo, enggak, jangan begitu. Apalagi kondisi SMP, SMA sekarang itu pergaulannya karu-karuan. Jangan kaget SMA ora iso ngaji, ora sembayang akeh. Bahkan mungkin di SMP, SMA Muhammadiyah ora iso ngaji, yo akeh. Bahkan mungkin di SMP, SMA Muhammadiyah pacaran, yo akeh. Lagi rujuk ilal Quran wa sunnah. Muridnya do pacaran, ya piye? Saya dulu di Jogja di Malimin. Dekat Malimin itu SMA Muhammadiyah. Pulang balik itu ya boncengan cewek cowok. Nah ini rujuk ilal Quran wa sunnah. Lagi piye kan? Maka semangat kita ya. Ternyata sudah over. Jauh. Iya. Oh, tanya jawab. Silahkan sekiranya hendak ada yang bertanya, silahkan. Masih ada waktu 10 menit nih. Aslinya wis entek ya sini, entek. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kami tutup, mohon maaf. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba urutan dari penyampaian yang baik itu kadang-kadang kita bingung kan. Jadi itu apa ya pedomannya kadang-kadang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi. Istilahnya itu kegiatan ceramah itu sering tumpuk istilahnya gitu. Enaknya kayak apa ya? Menyampaikan sehingga ya pokoknya ini lebih enak. Memang ada tekanan di pondok atau kita kayak seperti itu belum resmi ya, dan itu dalam konteks itu. Tapi kalau dalam sampai hari ini kita sudah syukur untuk ada kegiatan kuliah guru sudah senang. Alhamdulillah. Soalnya
ya ada lah untuk perhatian di dalam materi kayak apa itu. Ini saya merasa masih rancang dalam menyampaikannya. Kayak satu kali seperti ini kan harusnya ada tahu dulu mateng baru bikin jadi itu tidak gampang satu bahasanya membedakan atau sedikit-sedikit itu musyrik, itu kafir kan tidak demikian. Sehingga bikin itu kan proses kan. Karena zaman Rasulullah kan gampang banget bikin itu, ya. Tapi kalau sekarang kan jadi sulit pertanyaannya, gitu. Karena penyampaiannya jadi sulit. Karena petunjuk-petunjuk itu berdasarkan kita kajian HPT, mohon untuk sedikit dikuatkan kayak apa ya rangkaiannya. Kita ini insya Allah biar jumlahnya sedikit, tapi mudah-mudahan muatannya 8.000 kayak. Ya. Untuk itu tentu undangan kami saya sampaikan seluruhnya daerah, Aisyah, seluruhnya pemuda. Ternyata alhamdulillah kalau masuk takjil pemudanya jadi tua. Ya, jadi saya senang juga karena juga banyak yang tahu. Tapi nggak, ya adanya seperti ini. Ya. Tapi kalau dibandingkan dulu kan lebih baik sekarang kita. Terima kasih, Ustaz. Ya. Tidak penjelasan urutannya kapan. Jadi kalau ngikutin yang di HPT, maka bab awal di HPT itu bab iman. Setelah itu baru bab toharoh, baru bab sholat, puasa dan seterusnya. Itu kalau mengikuti proses HPT. Jadi belajarnya itu memang manhaji, terstruktur. Biar terstruktur, paling enak memang pakai kitab. Belajar itu satu kitab selesaikan ya. Saya tiap hari ini hari Ahad ya, berarti malam Ahad nanti malam jam 6 sampai jam 9 pemuda dari Ngadrejo sudah 2 kali pertemuan. Ini mau pertemuan ketiga. Itu belajar kita pakai kitab ya. Kemarin 2 kali pertemuan masih pengantar, padahal 3 jam ya pengantar, 2 kali pertemuan. Insya Allah mulai hari ini mulai masuk ke isi. Jadi kita akidahnya HPT plus akidatul awam, HPT Pahata Tarsi tetaplah. Kemudian fikihnya takrib, kemudian hadisnya kitab hadis Al-Arba'un yang saya kumpulkan sendiri dengan syarahnya Misbahul Amal Syarhu Al-Arba'ina fi Fadailil A'mal. Ya sesekali lah wong Muhammadiyah nulis buku berbahasa Arab kan. Jarang-jarang kan. Jadi itu yang kita gunakan, mudah-mudahan nanti bisa terstruktur. Kalau akidahnya nanti 1 kitab selesai, 2 kitab selesai, 3 kitab selesai, lanjut ke fikih dan lain-lain, baru nanti masuk mungkin beberapa pandangan sedikit terkait dengan usulnya supaya paham, oh kono ki beda sebab ini, kono beda sebab ini kan gitu. Tapi kalau saya sendiri, monggo, sering menyampaikannya meskipun pakai takrib selalu saya sampaikan perbedaan pendapat. Dan saya selalu ingat pendapatnya Imam Al-Bajuri yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan sekiranya ada pertentangan fikih, maka ambil pendapat yang menurut kita paling memungkinkan. Jadi adanya banyak mazhab itu menjadi kesempatan emas bagi umat Islam untuk bisa mengambil kira-kira pendapat sing kira-kira rondo, memungkinkan itu mana. Contoh bab bersentuhan dengan lawan jenis, itu sudah ditarjih oleh Muhammadiyah sehingga ketika bersentuhan itu untuk kita tidak batal kan itu. Dan itu secara fikih sah, boleh ya, karena ada pendapat muktamad ya. Kalau di mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan dengan batin dengan ini itu batal wudhunya. Sekarang ibu-ibu punya anak kecil, dikit-dikit anaknya pipis, nyebokin, apalagi mencret atau apa kan repot. Ada mazhab lain, mazhab Zahiri mengatakan boleh karena itu bagian dari anggota tubuh, jadi tidak membatalkan wudhu. Kalau yang fatwa tarsih saya belum baca yang ini, apakah batal atau tidak tapi kalau di HPT batal, menyentuh kemaluan itu batal. Cuman kalau dengan anak kecil seperti itu, apakah tetap? Nah itu, kalau menurut Syekh Ali Jum'ah, ketika ibu-ibu dalam kondisi seperti itu repot, susah, maka boleh mengambil pendapat yang mudah. Prinsipnya belajar itu manhaji,
Baik kitab kecil satu selesai, nanti lama-lama akan meningkat sehingga ada targetnya, bukan hanya ngerambiang ya. Mohon maaf yang hari ini saya agak ngerambiang. Biasanya kok nggak papan tulis, ya biasanya papan tulis ya, kayak kuliah. Nah, sekarang enggak. Oh di sana ya, ternyata prakeruh. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, insyaallah enggak. Maaf.